jumpa lagi di channel saya di Family 457. Gimana? Jangan bosan-bosan ya mendengar saringan saya, karena saringan saya tuh kalian jangan lihat, nanti kalian lihat saya tuh selalu bahagia, tampil kacanya enak, tapi di sini saya mau sharing sama kalian pengalaman saya kerja dulu, dapat majikan baik, dibilang baik, gimana nggak tahu, sebisanya melakukan kita seperti itu. Dan ini tuh saya mau berbagi pengalaman itu masih sangkut pautnya dengan konten kemarin yang pertama kali ke Taiwan tuh ya. Di situ tuh saya selama 3 tahun itu saya sering makan nasi sama garam, sering banget, hampir setiap hari, nggak tahu pagi, malam, siang, itu setiap hari saya hampir makan nasi sama garam. Kalau kalian tahu mungkin karena dulu TKW dulu sama TKW sekarang tuh jauh beda banget. Dulu tuh kalau tidak boleh keluar ya tidak boleh keluar, tidak boleh pegang HP ya nggak boleh pegang HP, mau nggak mau kamu harus ini ya, harus mau itu. Jadi sering banget. Kenapa saya kok sampai sering makan nasi sama garam? Saya sudah susah payah, sudah capek-capek masakin mereka, tapi mereka itu nggak nyisain sayur yang saya masak atau apa tuh nggak nyisain. Jadi mereka tuh nyisain sama cuma nasi doang gitu, nyisain nasi doang gitu. Ya udah, daripada saya mau masak lagi ada telur gini kan kita nggak enak juga kan ya. Ya udah, akhirnya kita ya makan aja tuh sama garam. Kalau enggak itu kalian tahu nggak sih, kalau anak kecil Taiwan sini itu kayak bikin mie remes itu kan dalamnya kayak bumbunya itu ya bumbunya itu tak sisihin, terus tak taruh di mangkok, tak kasih cabai, tak kasih air panas, udah kasih nasi seperti itu. Udah hampir setiap hari seperti itu saya tuh. Kadang cecenya tuh yang suka bilang saya, "Ani, kamu udah makan? Sudah makan sama apa?" "Ya itu tuh ada nasi, ada ini. Kamu kok nggak mau masak?" "Enggak lah, malas," gitu kan. Jadi cecenya tuh melihat saya tuh kasihan banget. Sebenarnya si Cece tuh lihat saya kasihan banget. Karena apa? Cece itu kan juga mantunya majikan dulu. Setelah datang di tempat majikan itu ya diperlakukan sama. Jadi kalian jangan, dia diperlakukan tidak baik gitu loh. Jadi dia sering curhat sama saya gitu, saya dulu digini-giniin Ani gitu. Di waktu saya habis melahirkan juga mereka tuh nggak ngasih saya makan begini. Saya tuh dikasih makan hanya telur, nasi 1 mangkok sama telur gitu. Berarti kan pikir saya, aduh, Cece aja ini orang Taiwan asli, datang ke rumah mertuanya diperlakukan seperti ini, apalagi saya gitu kan ya. Jadi saya belajar dari situ, ya sudahlah, intinya saya kerja, saya mending finish kontrak seperti itu. Dan kadang kalau kalian tahu ya, kadang kita ke kamar mandi itu sambil bawa makanan loh, kalau nggak tahu, nyuri kalau kita mau makan tuh nyuri. Kadang kalau nyurinya begini, saya kan ada teman Taiwan tuh yang di tempat majikan kan ada orang Taiwan. Kadang saya tuh nitip, kalau aku udah nyisain uang nitip, tak suruh beliin ini gitu. Intinya jangan babi, aku bilang gitu. Iya, dibeliin tuh saya makannya, kalian tahu nggak, saya tuh makannya ngumpet-ngumpet di kamar mandi. Ya mau nggak mau ya gimana, intinya kan namanya orang lapar ya, intinya udah makan di kamar mandi gitu. Sambil ngumpet-ngumpet, "Ani kak, ibaratnya kamu apa?" Bilang aja aku ngapalah gitu, padahal saya sambil makan di kamar mandi itu, kalau nggak tahu. Terus kalau nggak ya itu karena dulu memang nggak boleh keluar ya, kemana-mana nggak boleh, intinya nggak boleh banget. Beda banget sama TKW yang sekarang, itunya beda banget temen. Terus yang dulu tuh ibaratnya kita lagi bungkusin ini ya, kan kita kadang bungkusin rotinya itu kan jauh dari mereka ya, di belakang itu. Jadi saya tuh sediain itu kayak cemilan apa, intinya mereka beliin saya yang bukan babi gitu. Saya makan cemilan, nanti kalau dipanggil, "Ini udah selesai belum?" Ini kok pelan banget ini. Padahal memang banyak kerjaannya, tapi saya memang sambil makan gitu. Nanti kalau ke atas sudah kenyang seperti itu.
Jadi dikira majikan saya itu saya sering makan makan apa bakpao. Saya nggak mau lah sering makan bakpao. Bakpao itu nggak bagus untuk kesehatan kalau kalian tahu. Jadi di perut itu bikin kayak gede banget gitu loh. Soalnya kan bakpao itu kan mengandung banyak banget lah campurannya, kayak kasih ragi lah, kasih ini kasih itu. Jadi saya nggak suka kan begitu. Nah, ya karena seringnya makan nasi sama garam setiap hari, kalau nggak pagi, sore, malam itu sering banget. Kalau malam, kalau kalian tahu nggak, kalau pagi kalian tahu nggak, misalnya ada sisa nasi kemarin yang di kulkasin, saya kan mereka kan masih tidur, yang lain kan ada tidur, yang lainnya masih di bawah kerja gitu ya. Jadi itu saya tuh ngambil di mangkok itu, tak kasih itu, udah sarapan itu. Jadi ya Allah Gusti, saya tuh kerja seperti ini, aku bilang ini ya udahlah, pikir saya ikut orang, kita jauh dari keluarga, jauh dari Indonesia, mau nggak mau ya harus seperti ini. Jadi yang TKW tahun dulu tuh pasti semuanya merasakan semuanya lah. Ada majikan yang dulu majikan banyak yang jahat loh, beda sama sekarang. Dulu TKW yang dulu mah nggak boleh pegang HP banget. Jadi saya tuh ya alhamdulillah sih, walaupun kadang majikan itu marahin saya gitu ya, si cecenya tuh melindungi saya gitu loh. Sampai sekarang pun saya sama cecenya masih komunikasi gitu. Dan akhirnya kan saya nggak mau gimana ya, bisa ngambil hatinya majikannya. Jadi semuanya pekerjaan saya handle semua. Kalau saya masak tuh di dalam, mereka akhirnya disisain, ada sayur, ada ikannya sekian. Habis itu sebelum itu tapi gini, saya tuh pada akhirnya saya punya ide seperti ini. Setiap masak saya capek masak banyak, nggak pernah disisain. Jadi saya ide saya mulai bergerak kan. Jadi gini, sambil kita masak, misalnya masak ibaratnya kalau tahu ya, jarang-jarang kan jadi banyak ya. Jadi kalau sudah matang di depan gitu kan, kita masukin ke mulut dulu. Kalau nggak ada orang, sambil gini ada orang nggak, masukin dulu. Udah, nanti misalnya kalau masak ayam dikecapin gitu kan, ayam dikecapin masak. Kalau ibaratnya kayak ada yang sudah ada yang matang, kita keluarin aja 2 biji gitu kan, biar dingin dulu. Nanti kalau nggak ada orang, masukin lagi seperti itu. Jadi habis itu ide-ide saya keluar semua. Pada akhirnya yang 2 tahun ya, kayak 2 tahun. 2 tahun itu, sekitar 2 tahunan itu memang sering makan nasi sama garam. Yang 1 tahunnya itu kan karena kita sudah pintar, sudah mengambil kerjaan, harus sudah punya ide-ide cemerlang ya. Jadi sekarang itu kalau waktunya masak udah kenyang gitu, sudah kenyang. Jadi kalau pas waktunya sajikan ke majikannya, kita sudah kenyang. Kalau ke atas, akhirnya majikan kan nyisain, karena saya kerjanya kan bagus, menghandle semuanya, kerjaan tuh menghandle semuanya, dan kerjaan tuh handle semuanya. Jadi disisain. Kalau disisain saya sudah kenyang gitu loh. Alhamdulillah seperti udah kenyang. Terus kalau siang tuh kan majikan kan kadang ke pasar, sering beli ayam, kadang beli bebek panggang. Ya Allah tuh, satu kalau nggak nyuri itu saya nggak bisa makan bebek panggang. Kalian tahu nggak? Jadi kalau majikan kan pagi ke pasar, terus kan taruh di meja makan. Nah kalau semuanya itu pagi-pagi kan semuanya kan pada ke atas semuanya, kepada ke bawah semuanya. Terus kadang aku istirahat kan atas sebentar ngambil apa gitu. Majikan kan naruh ayam panggang itu kan masih bungkusan kayak tikus nih. Ambil 1 atau 2 lumayan gitu. Soalnya apa? Nanti saya nggak bakal dikasih gitu loh. Jadi saya idenya itu tak colong. Tapi nyolong ini kan nyolong demi karena saya kerja ya, maksudnya seperti itu. Akhirnya saya ngambil 2, kayaknya 2 udah. Alhamdulillah. Kalau jangan sampai kelihatan kan begitu. Akhirnya pikirnya jadi deh. 1 tahunnya itu alhamdulillah badan itu ada gizinya gitu Kak. Jadi buat kalian ya, ibaratnya ada yang sekarang seperti itu kayak saya itu, kalian praktekin aja, tapi harus hati-hati. Kalau ada CCTV janganlah ya. Jadi kita harus kenyang dulu. Jadi seperti itulah kisahnya saya ya, yang di majikan pertama itu ya. Itu mengenaskan banget, intinya seperti itu.
Oke, makasih banget buat kalian yang sudah mendengarin cerita saya. Jadi TKW itu nggak mudah yang kalian bayangkan. Walaupun sekarang saya udah happy, udah makan enak, tetap saya bersyukur banget. Dan walaupun saya makan enak pun kadang saya bisa menyisihkan uang sedikit untuk orang-orang yang ada yang butuhkan. Yang Indonesia kan biasanya memang banyak banget yang butuhkan. Jadi mudah-mudahan video saya ini sangat bermanfaat banget buat kalian. Sharingan ini tuh untuk pelajaran ya, jadi seperti itu. Oke, makasih banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye bye. Salam sehat selalu.